Saya dulu di Al-Azhar ada bacaan wajib tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Jadi S1 8 juz. Kalau tidak lulus maka tidak selesai LC. Jadi kami menghafal itu dulu, sebelum subuh dihafal 1 halaman. Nanti dalam sholat sunat diulang. Waktu masuk masjid sholat qobliyah, ayatnya yaitu yang setengah halaman itu. Rakaat 1 diulang, rakaat kedua diulang, nanti selesai sholat diulang, nanti sore setelah asar distorkan ke guru, biasanya syekh di masjid. Habis itu setelah hafal paling lancar lagi ditulis di kertas, karena nanti ujian ada ulangan hafalan dengan tulisan. Nah, ini tentang masalah cara menghafal yang kami pakai dulu. Berhasil Pak Ustadz, ngapalnya berhasil, mempertahankannya susah. Pulang bawa 8 juz, baru di airport sudah hilang 2 juz. Menengok Pragawati pramugari, lututnya terbuka 2, 1 lutut 1 juz. Bagaimana cara istiqomah dalam hijrah Pak Ustadz? Adik-adikku yang muda-muda kalau sudah hijrah jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang lepas dari jamaah. Maka cara menyelamatkannya alaikum bil jamaah. Ada jamaah FPI yang perkasa, yang berotot, gabungkan diri, daftar. Kalau kurus macam saya jangan, patah nanti. Saya ikut jamaah remaja masjid aja lah Pak Ustadz. Ikut. Saya ikut jamaah memanah, karena katanya olahraga sunnah. Memanah berkuda. Oh, memanah mahal, berkuda mahal. Yang murah kita kan dekat sungai, berenang gratis. Yang anak-anak muda libido seksual, nafsunya banyak, berenang hilang nafsunya. Apalagi kalau terjun dari atas sungai, orangnya hilang sekalian. Apa hukum nikah tanpa restu orang tua karena beda usia? Pertama, orang tua itu mesti dipahamkan tentang pernikahan. Aku ini manusia, takut hawa nafsuku tak terkendali, aku harus nikah. Tapi kau harus punya pribadian dulu nak. Mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, ruko pribadi. Tak ada gunanya kalau aku berzina. Cari orang lain yang bisa memahamkan orang tua. Mungkin ada ustadz favorit dia, mungkin ada habib yang didengar cakapnya, mungkin ada tokoh masyarakat, keluarga, tokoh adat Melayu yang bisa ngomongnya masuk ke hatinya. Bahasanya bahasa kita, tapi pakai lidah orang lain. Jangan pernah lawan orang tua. Bagaimana cara qada salat Jumat? Salat Jumat diganti dengan salat zuhur. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini nanti Jumat kosong. Kemana jamaah? Kata Ustadz cukup salat zuhur aja. Mana tahu dia tertinggal, mana tahu dia macam-macam ada hal tak diinginkan, menggantinya zuhur bukan Jumat. Apa hukum kalau hari Jumat lupa sujud tilawah? Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Alif lam mim tanzil. Kalau dibaca sunnah, andai tidak dibaca tidak apa-apa, karena dia bukan rukun, bukan syarif, bukan syarat, bukan wajib, tapi dia sunnah. Terima kasih, mau kasih dari Puas, penggemar Ustadz Abdul Somad Smart. Saya senang suami saya kerja serabutan. Saya seorang suami yang kerja serabutan, istri PNS. Beruntung dong. Bagaimana cara menyikapi istri yang sering membantah perkataan suami? Apakah saya belum sempurna membimbing istri? Apakah memang istri merasa lebih hebat? Perempuan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu walaupun dia serabutan kau PNS, karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan ini mati, pasti namamu berubah. Janda, godain kita dong. Maka orang hormat karena kau punya suami. Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia, orang tuamu akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Andai di tengah keluargamu mereka menyepelekan, sayang sekali kamu ya, kamu PNS, suamimu serabutan, jangan kau rendahkan suamiku. Bagaimanapun juga dia adalah tulang rusukku.
Dia adalah orang yang selama ini melindungiku. Katakan begitu. Ini jangan sampai kita menjatuhkan. Kalau sampai istri menjatuhkan suami, maka dia jatuh dalam golongan nusus, perempuan durhaka. Nauzubillah. Perbaiki hubungan. Kami jemaah dari kota Pagar Alam, semoga Ustadz diberi kemudahan untuk datang ke kota kami. Buka pagarnya, datang saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mensikapi golongan-golongan yang mengatakan menjadi kebiasaan kita adalah bid'ah? Contohnya zikir jahar bid'ah. Pertama, kasih dia penjelasan. Saudaraku, zikir jahar itu ada hadisnya. Yang menyusun kitabnya namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Titelnya apa? Profesor, Doktor, LC, MA. Titelnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Dalam kepalanya hafal 200.000 hadis. Apa? 200.000 hadis. Ustadz kau yang membid'ahkan itu hafalan hadisnya berapa? Hafalan hadisnya 2. Itu pun waktu laptop hidup. Pas laptop mati hafalannya hilang. Kau mau ikut Jalaluddin Abdurrahman Suyuti yang hafal 200.000 hadis? Nama kitabnya apa? Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, tentang zikir-zikir jahar. Sedangkan Habib Mahdi yang belajar langsung kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang belajar langsung kepada para habaib, yang belajar langsung kepada para ulama sampai nasab silsilahnya ke Nabi, tetap zikir jahar. Tadi beliau imam zikir jahar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah ada kawan yang zikir sir, saya tak salahkan. Kawan saya zikirnya sir, tapi dia jangan salahkan saya zikir jahar. Karena banyak hadis-hadis zikir jahar. Lihat dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Sebagiannya sudah saya terjemahkan dalam buku 37 masalah populer. Dia tetap juga membid'ahkan kita. Kita sudah jelaskan, innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan, kau tak berhak memaksa mereka. Silakan aja, kau mau ngejek aku terus bid'ah, aku terus berzikir. Kalau kau capek, kau berhenti. Kalau aku capek, aku berhenti. Ustadz, apakah boleh dalam hukum Islam kita menikah dengan seorang yang belum menetapkan keyakinannya? Dia Islam apa tidak? Dia tak jelas agamanya Pak Ustadz. Begitu banyak perempuan yang muslimah. Kenapa kau cari yang tak jelas? STJ ini status tak jelas. Wala amatum mu'minatun khairam min musyrikatin walau a'jabatkum. Sebuah orang budak hamba sahaya beriman lebih baik daripada seorang yang kaya. A'jabatkum, a'jab, ajib, menakjubkan, amazing, tapi dia tak beriman, maka tetapkan keyakinan dia. Adinda, kalau kau mau aku pinang, kau tetapkan keyakinanmu. Kau Islam apa tidak? Aku Islam, bersyahadat. Ku pinang kau dengan bismillah. Nikahlah sama dia. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Katanya balita meninggal masuk surga akan memberi syafaat pada orang tuanya. Jika orang tuanya tak pernah sholat, gimana? Apakah masih diberi syafaat juga? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai karena akikahnya. Ma min mauludin yuladu illa alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Arti fitrah, fitratul Islam, suci. Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Lalu kemudian anak kecil ini disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian. Lalu kata anak kecil ini, kami mau masuk surga ya Allah kalau orang tua kami ikut bersama kami ya Allah. Bukan anak itu melawan Allah, tapi hadis itu menceritakan bagaimana keutamaan orang tuanya sabar menerima kematian anak, tetap istiqomah beribadah. Adapun orang tuanya setelah anaknya meninggal menjadi pecandu narkoba, pezina, perampok, penyamun, lanun, hantu belau, maka orang tua itu tetap masuk transit. Di mana transit? Di obok-obok dulu. Setelah bersih baru masuk surga. Kak Ustadz, bagaimana menikah dengan wanita pandangan kita sudah tidak perawan? Ini starata, nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Ini starata bikran
Kalau engkau laki-laki mensyaratkan istrimu mesti perawan, fabanan saiban, ternyata dia tidak perawan, falahul fashu, maka kau punya hak fasah. Kalau suami menceraikan, tolak. Kalau istri menggugat, khulu. Kalau hakim memisah, fasah. Besok pagi kau datang ke hakim, Pak Hakim, ya, ternyata dia gadis bukan perawan, Pak Hakim. Jadi kau tak terima? Tidak. Kalau begitu kau kufasah, kata hakim. Bagi yang mau menikah, bagi yang sudah punya anak 3, jangan minta fasah besok. Jaga-jaga aja lah. Ini syarata saiba bikran. Kalau anak lajang mensyaratkan istrinya perawan, fabanat saiban, ternyata setelah nikah ketahuan tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Tapi ternyata setelah gadis tadi meneteskan air mata, aku bang dulu pun terpaksa karena aku bla 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 bla. Apa kata dia? Ah, tak usah kau pikirkan Adinda, apalah arti sebuah keperawanan. Tapi biasanya di sinetron-sinetron. Saya sering dengar ceramah Ustadz tentang Ikhwanul Muslimin. Yang saya tanyakan, partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan al-Banna, memakai metode-metode halakoh liqoh yang dibuat oleh Imam Syahid Hasan al-Banna. Prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ada yang memperjuangkan Islam lewat berdakwah ke rumah-rumah, assalamualaikum, ayo sholat berjamaah yuk. Ada yang memperjuangkan Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang ngajak nahi ma'ruf, banyak yang ngajak ma'ruf, ayo sholat bu, oh bu. Tapi yang menegakkan ayo nahi mungkar tak ada. Maka datang FPI, perjuangannya dengan nahi mungkar. Ada pula memperjuangkannya lewat politik, ada pula memperjuangannya lewat fokus pada remaja. Ini tergantung konsentrasi kita masing-masing. Apakah gaji pegawai negeri hasil profesi sehingga kena wajib zakat profesi bila tidak cukup nisab dan haulnya? Ya. Selama ini saya tahu zakat itu dikenakan pada harta yang telah disimpan selama 1 tahun saja. Pertanyaan saya, apakah wajib zakat profesi itu sikapnya berlebihan karena harus dikeluarkan tiap bulan? Orang yang mengatakan zakat profesi tidak pakai haul, dia kutip pendapat Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab fikih zakat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena dalam hadis tentang haul itu ada seorang periwayat yang dhaif. Kalau dhaif maka tak bisa dipakai. Itu dalil Syekh Qardawi. Adapun orang yang mengatakan walaupun saya pakai haul tapi saya keluarkan duluan, itu namanya bab ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai timing waktunya. Dua-dua bisa dipakai. Di instansi masyarakat berdiri lembaga amil zakat Basnas, Basma, Pertamina. Mana yang utama, berzakat ke lembaga atau kepada keluarga yang miskin? Bagaimana Pak Ustadz? Saya sosialisasi zakat ke kabupaten. Ada orang kaya, ada Basnas. Lalu orang kaya nanya ke saya, Ustadz Somad, ya, bagusnya ke Basnas atau langsung? Saya tanya, kalau Bapak langsung ngasih berapa? 500.000. Saya tanya ketua Basnas, Pak Basnas, ya, kalau Bapak pengusaha ini nyetor ke Basnas, Bapak sanggup ngasih berapa? Kami bisa ngasih 1 juta Pak Ustaz. Ternyata lebih untung kalau dikasih ke Basnas. Bapak ngasih langsung, ponakan Bapak dapat 500. Bapak serahkan ke Basnas, Basnas mengaku kami bisa kasih 1 juta karena duit kami lebih banyak. Kenapa tidak langsung ke Basnas? Kasih ke Basnas dengan catatan, Basnas, kuserahkan duit ini ke kamu, tapi nanti keluargaku dapat. Kalau tak dapat, aku tuh tak mau store sama kamu. Kata Basma, kami bisa bayar beberapa kali lipat. Wani piro? Bisa. 1 batang lidi mengusir botol pun bisa patah. Tapi kalau sudah 1 batang sapu lidi, jangankan botol, memukul maling pun mati. Ustaz, apa hukumnya kerja di bank? Haram. Sedangkan kerja di bank itu riba. Iya, haram. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Nawar apa nanya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, kalau orang tuamu susah,
Di rumah istri mau melahirkan, rumah pula dalam keadaan ngontrak. Inilah satu-satunya penghidupan, tak ada kerja lain. Kau tetap di situ, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Akhafud dararain. Ada mudarat yang berat, ada yang ringan. Kau pilih yang teringan. Tak boleh mati. Kalau aku tak kerja di sini, 2 hari tak makan, mati. Tak boleh pilih mati, tapi kau tetap di sana, tetap cari usaha. Mudah-mudahan bisa keluar dari sana. Bagaimana mensikapi orang selalu membid'ahkan? Sudah copy paste dari yang tadi, nyontek nampaknya. Wanita sholat di rumah atau di masjid? Wanita sholat di rumah lebih baik di pekarangan, lebih baik di dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit. Hadis ini kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh perempuan sholat di Masjidil Aqsa, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pertamina Pelaju Palembang, ibu-ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel nunggu di luar? Tak ada. Maka perempuan sholat ke masjid tetap berpahala dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai solek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai make up bedak 3 inci. Jangan pakai rok sempit. Apabila kita tak sengaja menghirup asap rokok, padahal rokok tersebut dari uang haram, apakah sama kita menghirup barang haram? Tidak. Namanya juga tak sengaja. Keluarkan balik. Tak sengaja. Kan kita sengaja. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Di kota kami ini sering ada jamaah yang iktikaf di masjid 3 hari, 40 hari. Ada banyak masjid yang menerima, namun tak sedikit yang menolak. Bagaimana sikap kami sebagai pengurus masjid menyikapi ini? Saya ketua masjid. Biarpun kurus begini ketua masjid nih. Jamaah komplain, kami tak mau terima jamaah kompor tuh Pak Ustadz. Ada yang bilang jamaah kompor, ada yang bilang jamaah tabligh, ada yang bilang jamaah KUPJ, kelompok Ustadz panjang janggut. Macam-macam ejekan masyarakat. Masjid ini rumah Allah, tapi manusia diangkat menjadi pengurusnya untuk mengatur administrasinya supaya jangan sampai orang masuk leluasa. Maka kita buat aturan, boleh di masjid ini dengan syarat dan ketentuan berlaku. 1, jangan tidur di atas karpet. 2, boleh iktikaf di emperan, bawa tikar masing-masing. 3, jangan menjemur-jemur kolor di pintu. Nah, jadi dengan itu kita tidak, karena kalau dicukupkan dakwah sama ustadz, berapa ustadz lah yang bisa ceramah? Siapa ustadz yang bisa masuk ke perkampungan, ke pedalaman? Siapa ustadz yang bisa berceramah ke lokalisasi, ke daerah terpinggir? Siapa ustadz? Ustadz Somad itu, Ustadz Somad berceramahnya di masjid. Yang menghadapi tato preman yang bertato gambar ular sendok. Datang jamaah kompor nih memukul ular sendoknya. Ayo ke masjid Pak. Berani kamu ngajak saya ke masjid? Tak takut sama ular sendok nih? Dibukanya kantongnya, kasihnya minyak wangi. Iyalah kita ke masjid. Setelah preman-preman tadi ke masjid, yang bertato, yang gondrong, yang metal ke masjid, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Disangka orang yang masuk surga itu Abdul Somad, padahal yang masuk surga nun di belakang sana, yang bukan LCMA, yang tak pernah di Kairo, tapi dia sudah membawa hidayah, memasukkan orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di jalan Allah. Ini bukan dakwah. Yang dakwah itu adalah dari jalan setan ke jalan Allah. Itu baru dakwah. Abdul Somad menceramahi orang sudah masuk masjid. Ustadz, apa hukumnya kalau kita megang 2 mazhab? Hebat. Kami di Al-Azhar isi formulir mau masuk Al-Azhar. Nama Abdul Somad, asal negara Indonesia, mazhab Syafi'i. 1 aja tak selesai. Ini bisa 2 mazhab. Pak Ustadz, pertanyaan saya,
bolehkah zakat mal harta diberikan untuk memberangkatkan saudara kita pergi umrah? Pergi umrah itu bagi orang mampu. Bagi yang tak mampu bagaimana? Banyak ibadah lain selain umrah. Man shollat subha fi jama'atin, salat subuh besok berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, habis salat subuh berzikir mengingat Allah. Hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Yusolli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi, status hadisun hasan. Jadi jangan paksakan kalau tak mampu. Jadi duit zakat tadi untuk apa? Untuk anak susah, du'afa, fakir miskin, untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Semoga kita semua sehat dan dalam selalu lindungan Allah. Amin. Saya mau bertanya Ustaz, apabila kita datang ke kajian ulama, apa kita boleh mengajak teman akhwat untuk datang ke tempat tersebut? Ini namanya pacaran syariah. Boncengan pula tuh. Tidak ada pacaran Islami. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Akhwat ngajak akhwat, oke. Tapi akhwat berteman dengan ikhwan, no. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan dengan durian tak pernah untung. Di bawah hancur, di atas sobek. Kalian rugi. Yang akan mengandung siapa? Kalian. Ustadz terlalu jauh mengandung. Awalnya bonceng sana, bonceng sini, balik malam masuk angin, gembung. Jangan, jangan, jangan. Setan tak pernah mengajak, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Setan 6 langkah. Nazratun, pandangan. Keluar dari masjid, pas cari sendal, memandang. Setelah pandangan, wabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, assalamualaikum. Setelah salam, fakalamun, tinggalnya di mana? Bisa abang antar. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu, faliqaun, pertemuan. Terjadilah apa yang terjadi. Putus. Tak usah kalian lakukan itu. Saya tak ada pacaran-pacaran. Betul Ustaz tak pacaran? Ya, di Mesir 4 tahun tak pernah pacaran. Tak dapat. Mohon doa kesembuhan istri saya Pak Ustaz. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Ya, kita minta kepada Allah SWT jauhkan segala musibah. Yang mau menikah dimudahkan urusan, yang mau lepas dari kerja riba dilepaskan Allah, yang sakit disembuhkan Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mempertanyakan bagaimana hukumnya mengetahui di tengah-tengah kita Palembang banyak yang berkedok PPUT di mana dalamnya terdapat praktek. Apa hukumnya bagi kami mengetahui sebagai warga? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat mungkar, wala tanhauna 'anil munkar, ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsakumullahu 'alaikum iqaban, aku khawatir nanti didatangkan Allah hukuman. Summa tad'u lahu, lalu kalian berdoa, ya Allah angkat musibah ini ya Allah, tapi Allah tak mengangkat.